Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlas Abdillah, NPM 2235 dari kelas 2B, ingin menjelaskan tentang pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran chest dengan SMP chest. Kita atur konfigurasi terlebih dahulu sesuai dengan soal. Pertama, memori organisasinya SMP, nomor prosesornya 1, Snoopy protokolnya Messi, dan bus arbitrationnya random. Kemudian main memorinya worldwide bitsnya 32, word by blocknya 8, blok in memorinya 32, karena di soal main memory size-nya menjadi 1024 KB atau 1 MB. Kemudian blok in charge-nya 4 KB berarti 128, dan mappingnya full associative. Terus replacement polisinya LRU. Kita okekan saja. Open memory traces-nya kita menggunakan R. Evolution, multiprocessor, complete, dan eksekusi. Ya, ini hasilnya. Hitsnya 76,112% dan missnya 23,88%. Berikut beberapa perbandingan yang telah saya buat, bisa dilihat di layar. Untuk ukuran blok 32, ukuran blok 8 atau 32 byte, dan ukuran blok 16, ukuran blok 32, ukuran blok 64. Langsung ke pertanyaan saja. Apakah misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Mengapa? Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi dua kondisi pada misrate, di mana terjadi penurunan karena miss numbernya mengalami menurun dibanding blok sebelumnya, dan juga peningkatan terjadi karena miss numbernya mengalami peningkatan dibanding blok sebelumnya. Pada ukuran blok yang kedua, pada ukuran berapa misrate meningkat kembali, dan mengapa pada ukuran blok tersebut misrate meningkat? Misrate mengalami peningkatan kembali dimulai dari blok 256 hingga blok 1024. Peningkatan ini terjadi karena blok ini untuk X membernya menurun dan miss numbernya meningkat dari blok sebelumnya. Nomor 3, apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran chest dengan pengaruh ukuran blok terhadap misrate? Jelaskan. Satu, perbedaan pengaruh blok terhadap ukuran chest adalah meningkatnya ukuran blok, maka untuk chest size dan ukuran chestnya otomatis berubah. Pengaruh ukuran blok terhadap misrate akan menurun, contohnya misrate hanya mengalami penurunan mulai dari blok 8 hingga blok 128, sedangkan misrate mengalami peningkatan mulai dari blok 256 hingga 1024. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidilsa, NPM 22351039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran change. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya yang nomor 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang nomor 2. Langsung saja kita ke materi tersebut. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan beberapa tabel. Di sini tugasnya ialah menganalisis pengaruh pemetaan pada misrate untuk beberapa ukuran change. Jalankan SMP change, kemudian konfigurasi sistem dengan menggunakan ketentuan karakteristik arsitektur sebagai berikut. Nah, di sini dia prosesor in SMP-nya 1, change coherence protokolnya saudara Messi, dan ketentuan lainnya bisa dilihat di soal. Nah, di sini kita menggunakan konfigurasi pemetaan menggunakan konfigurasi berikut, yaitu menggunakan Direx, two-way set asosiatif, dan four-way set asosiatif, dan menggunakan XY set asosiatif, full asosiatif, dan kita menjawab pertanyaan yang diberikan di tugas tersebut. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa uji coba. Pertama, kita lihat yang Direx, saya buat di ukuran change 4. Di sini dia mendapatkan skor di hitsnya itu 4653, sedangkan missnya 655. Dan semakin besar ukuran change-nya, maka hitsnya akan semakin tinggi. Nah, sama juga dengan menggunakan two-way set asosiatif. Ukuran hitsnya makin lama makin tinggi, tapi dia di missnya ukuran change-nya rendah, missnya tinggi, dan ketika ukuran change-nya lebih tinggi maka missnya makin rendah. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah ada di tugas tersebut. Apakah misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif? Mengapa? Karena misrate cenderung menurun dengan meningkatkannya asosiativity dalam change. Sistem karena asosiatif mengacu pada jumlah set yang tersedia dalam change untuk menyimpan blok data yang sering diakses. Asosiativity ini tinggi berarti ada lebih banyak set yang tersedia, dan setiap set dapat menyimpan lebih banyak blok. Apa pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran change? Di sini kita lihat.
semakin tinggi ukuran change-nya, maka hit-nya akan semakin tinggi. Tapi semakin tinggi ukuran change-nya, maka misses-nya akan semakin meredah. Nah, di sini hit meningkatkan sedangkan miss rate menurun karena semakin tinggi tingkat asosiatifnya, maka change size mode akan bertambah sehingga membuat blok yang di copy ke dalam change menjadi semakin besar dan membuat miss rate-nya menjadi semakin menurun. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat? Dari direct ke 2W, 2W ke 4W, 4W ke 8W, atau dari 8W ke full asosiatif? Nah, secara umum, peningkatan tingkat asosiatif dapat meningkatkan kinerja sistem change, terutama ketika terjadi banyak konflik change yang ditingkatkan lokalitas. Referensi yang tinggi, namun manfaat dari peningkatan tingkat asosiatif tidak selalu linear dan tergantung pada pola akses memori ukuran change dan aplikasi yang digunakan. Dalam hal manfaat yang lebih signifikan, langkah pertama change direct ke 2W asosiatif cenderung memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan langkah selanjutnya. Dalam change direct, setiap blok data hanya memiliki satu lokasi yang mungkin dalam change, sehingga terjadi konflik change yang tinggi. Dengan meningkatkan tingkat asosiatif menjadi 2W, setiap blok data dapat memiliki dua lokasi yang mungkin, yang mengurangi konflik change dan meningkatkan kapasitas change secara signifikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum itu, saya mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini akan membawakan seperti sudah berjudul pengaruh keturunan polis. Jadi keturunan polis menunjukkan pengaruh keturunan polis pada riset. Terus untuk dijalankan SFI, kemudian konfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur sebagai berikut. Pertama, LFU, tipe dan setiap untuk konfigurasi data sistem menggunakan vector, eksistensi, code, PRG, code, MDLGB, code, swing, dan outcome. Ini hasilnya. Ini hasil yang akan kita dapatkan dari sumber keputusan ini. Ini konfigurasi. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Secara umum, manakah keturunan politik yang hit terbaik dan mana yang paling buruk? Secara umum, keturunan politik yang hit terbaik atau terendah adalah LFU. Keturunan politik yang paling buruk adalah random recurrent. Random recurrent memiliki blok data yang akan digantikan secara acak tanpa memperhatikan sejarah akses atau keterkaitan dengan pola akses memori random. Karena memiliki kinerja yang buruk karena tidak ada kebijakan yang terkait dengan keputusan pola akses dari transaksi temporal. Yang kedua, manfaat kebijakan LFU dan tipe terjadi untuk semua tolak ukur. Apakah mereka bergantung pada nilai presis pemberian? Bedanya, manfaat kebijakan LFU dan tipe dalam testing sistem tidak terjadi secara seragam atau semua tolak ukur, tetapi dapat bervariasi tergantung pada nilai lokalisasi yang berbeda. Kesimpulannya, apakah penggunaan metode polis yang meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum merupakan langkah dan dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU atau random tipe, maka jawabannya adalah ya, menggunakan implement polis meningkatkan kinerja sistem dan langkah dan manfaat terbaik adalah dari random ke LFU karena LRU mempunyai nilai rendah sehingga perubahan posisi random sangat signifikan. Dari saya kurang lebihnya, mohon maaf.